وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saya telah ucap kepada saudara-saudara sekalian di mana biasa mari kita buka pengajian kita dengan mengucap salawat ya Rabbi Mustafa al-Rasulina wa fir lana Allah ya wasi'al ardi ya Rabbi Mustafa Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan yang lalu kita membahas tentang rukun puasa. Bahwa rukun puasa itu yang pertama adalah niat. Ya, niat itu ada di hati. Jadi cukup kita niat malam itu besok saya mau puasa. Puasa wajib, ya. Puasanya adalah puasa tahun ini karena Allah Ta'ala. Bahasa Arabnya nawaitu shawma ghadin ala ifadhi syahri Ramadan hadhihi as-sanah. Ya. Niatnya harus malam sebelum subuh. Kalau subuh baru niat tidak sah puasanya. Yang paling aman malam pertama kita niat sekaligus sebulan. Boleh. Aman itu. Besok lupa tidak niat kemarin dari awal. Boleh. Jadi malam pertama besok kita niat sama-sama. Namanya sawm asy-syahri kulli. Ya, nawaitu shawm asy-syahri kullihi min Ramadan ya lillahi ta'ala. Adaan lillahi ta'ala. Masih aja. Saya lihat besok puasa selama 1 bulan lillahi ta'ala. Ya. Nanti setiap malam kalau kita sholat tarawih, kan ada kemudian baca lagi makan. Ya, jaga kalau lupa. Siapkan tidur, siapkan sampai masuk waktu subuh. Bangunnya karena ada azan subuh.
Tahu sih apa juga tahu apa ya? Niat, niat tulis balik. Itu kita berniat pertama. Ya. Sekarang melanjutkan pertanyaan yang kedua, rukun puasa adalah tarkul muftirati wa hiya 11. Yang kedua adalah meninggalkan semua yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa kita tinggalkan. Dalam berpuasa harus tinggalkan. Apa saja yang membatalkan puasa? 11. Al-awwalu, yang pertama, usul ainin min manfadin maqtu'in al-jawfi. Maksudnya sesuatu itu bisa air, bisa apa saja, bisa makan, bisa binatang dan lain sebagainya. Maksudnya sesuatu melalui lubang yang terbuka, manfaat lubang yang terbuka ilal jawfi. Ilal jawfi itu masuk dalam badan kita, rongga, ya. Kadimah itu saluran pernapasan yang dari atas, dari otak, dari sini, ya. Asal kadimah itu otak. Jadi kalau ada turun dari atas itu sini, bawah masuk ke itu, terus masuk ke tenggorokan, nah itu dikatakan puasa. Gitu. Batinil halaqi, batinil halaqi itu tenggorokan bagian dalam. Itu, ya. Wal udhuni dan telinga, masuk air, ini misalnya, ya. Wal batni dan perut. Perut ada golongan tidak sih? Pusat. Ya, kalau ada satu bisa masuk dari pusat, nah itu batalkan. Wal ihlim. Ihlim itu bisa diartikan dua. Makhrajul bauli. Makhrajul bauli itu artinya tempat keluarnya kencing. Nah, kalau keluar nggak batal, kencing nggak batal. Tapi kalau masuk batal. Sesuatu dimasukkan dalam zakat atau tempat kencing kita itu ihlim itu bisa itu. Bisa juga ihlim itu makhrajul laban, tempat keluarnya susu, puting susu misalnya, itu kan keluar susu, kan keluar susu. Berarti kalau keluar bisa, sebenarnya masuk juga bisa dimasukin dari situ. Itu membatalkan puasa. Ini jarang lah. Nah, kateter itu batal karena dia melalui lubang yang sudah ada, manfaatin waktu misalnya, ya. Tapi kalau bukan manfaatin waktu, kalau bukan lubang yang sudah terbuka, itu nggak batal. Suntik nggak batal. Suntik kan bukan nggak ada satu korban dari apa namanya vaksin, ya, itu nggak batal. Nah, kalau dimasukin kateter lewat sini, pokoknya bukan lubang ya, itu nggak batal. Yang batal itu pokoknya dari sini berlubang. Dari mata, dari telinga, dari mulut, ya, bakso semua. Iya, dari zakar, dari belakang, oleh sudah belakang itu batal puasa. Kalau surat Muhammad bin Rasul atau sabri ila hadis zahiri dan fahmi, apabila ya turun sholat sampai nukhamatul itu riak atau ingus nukhamat, ya, dari kepala. Di sini ada ini, ya, turun di sana, atau sabri atau dari dada, ya, ila hadis zahiri min al-fam, sampai
ke bagian luar mulut kita. Ya, wa huwa makhrajul ha al-muhmalah wa qila al-kha, yaitu tempat huruf ha. Ha itu ha di sini hormat ha. Ya, kalau ha tidak bersih tidak ada. Tapi kalau ha di sini ha kecil. Nah, ini kalau ada yang turun dari atas ke bawah sampai ke sini, sampai ke mulut kita, yang tempat keluar hati itu sampai situ, ya. Kalau kita jauh di nafsina, ya, kemudian lihat itu turun masuk ke dalam mulut kita, baik dada, ya, terus jauh itu artinya dalam rongga badan kita. Binasa dengan sendirinya, tidak sengaja ya. Waqadar ala hajjina, ya. Tapi padahal dia bisa mampu mengeluarkannya. Bila ada apa namanya, dari yang di sini, ya. Kemudian tertelan atau dia dapat turun sendiri, padahal dia bisa keluarin sebetulnya, bisa ludahin, dia bisa keluarin itu sebetulnya. After batal puasanya. Bila firman kita ada seorang berjihad, fala yuftir. Lain halnya kalau dia tidak mampu untuk mengeluarkannya. Di waktu sampai di sini dia boleh keluar, nggak bisa keluar, hanya turun sendiri, nggak batal. Ya. Tapi kalau sudah sampai di sini, kita mau keluar masih bisa dikeluarkan, itu wajib dikeluarkan supaya tidak batal puasanya. Gitu. Tapi udah itu tapi nggak bisa keluar juga. Akhirnya malah dia masuk ke dalam nggak batal. Gitu. Paham ya? Asani yang kedua, al-waqfu. Al-waqfu itu artinya hubungan suami istri pokok, ya. Itu yang membatalkan puasa. Wa tadyibu jami'il hasyafati fi qubulin aw duburin. Yang namanya bersetubuh itu adalah taghyib hasyafatin, artinya menenggelamkan hasyafah. Hasyafah itu kepala ini, kepala apa namanya? Ya, ya, kepala haji. Ya, itu namanya menenggelamkan. Ya, kepala insinyurnya itu, insinyurnya itu, ya, filku boleh boleh, baik di kemaluan, ya depan ataupun dari tubuh belakang, itu namanya wafat, itu namanya bersetubuh, gitu, ya. Jadi asal kepalanya dia udah masuk, ini udah batal puasanya. Ya, perlu semuanya. Ya. Ada bikin atau bagaimana? Baik itu manusia ada di, ya, perempuan misalnya, atau bagaimana atau binatang. Ada orang yang kayak binatang, ini binatang diubah-ubah. Jadi ketika memasukkan hasyafah itu udah berbatal puasanya. Paham ya? Anda itu sengaja. Artinya apa? Kalau nggak sengaja, nggak apa-apa, batal puasanya. Tapi masih bisa.
Ya, nggak batal masaknya. Karena dimasak. Amdan itu maksudnya adalah sengaja. Anu Kiai itu keprodosan Kiai, keprodosan. Nah ya, asal itu yang ketiga, khurujul mani bil istimna'i aw lamsin. Keluarnya mani dengan istimna. Istimna itu onani. Oh, Ya. Jadi dipaksa keluarnya. Ya. Kau lamsin atau dengan menyentuh. Langsung menyentuh. Menyentuh apa? Menyentuh orang tua. Ya, menyentuh istri, menyentuh apa itu, pegang keluar mani misalnya. Itu batal dosanya. Kalau menyentuh tiang ini nggak apa-apa. Ya. nah itu kalau ngimpi Kiai. Tapi bukan ada. Langsung banget langsung. Masih di. Wal istimna itu khurujul mani. Istimna itu artinya sengaja mengeluarkan mani dari orang ini. Amma khurujul istimna itu muftir mutlaq. Jadi keluarnya mani dengan orang tadi tersebut itu sudah pasti batalnya puasa. Tidak ada lagi ada keraguan ya. Pasti batal. Wahana pilih nafsi. Adapun dengan pemegang, adapun dengan menyentuh, ya, itu dibagi. Faedah dari mahal ini, kalau yang disentuh itu bukan mahramnya. Mahram itu saudara, adik, empok, ibu, kucing, kencan, perempuan, ya, itu mahram namanya itu. Saudara, kita nggak boleh kawin. Baik, nggak boleh kawin, itu namanya mahram. Ya. Kalau yang disentuh itu adalah ghairi mahramihi, yang bukan mahramnya, kazaujatin, seperti istrinya. Istri itu kan orang lain. Kita boleh kawin dia. Istri kita kan kawin. Itu namanya termahram dia. Dia istri. Ya. Yang kita pegang istri misalnya wa ajnabiyatin atau orang lain bukan mahram. Ya. Contohnya apa? Kereta ada. Iya. Sengaja pegang orang di depan orang lain itu bukan saudaranya. Ya. Fala yuftir, tidak batal. Ya, jadi kalau kita memegang atau menyenggol istri kita, menyenggol terus keluar mani, itu tidak batal. Ya, inna idza kana bila hamil sawa'un kana bi syahwatin am la, kecuali dia itu istri kita itu atau orang lain itu yang kita pegang itu bila hamil telanjang nggak pakai baju sama sekali, yang dipegang memang apanya? Memang kulitnya, bukan kulitnya gitu. Itu keluar mani misalnya, itu batal. Jadi batalnya karena tidak pakai bajunya. Itu istri kan bukan mahram tuh, ya kan? Orang lain bukan mahram, kita pegang, ya. Tidak ada hakil, hakil itu baju, hakilnya artinya menghalang. Ya, jadi kalau istrinya, istri kita pegang tanpa baju, tanpa menghalang sama sekali, keluar mani batal. Tapi kalau dia pakai baju,
begini terus setrum keluar mani nggak batal. Ini aja sama disyahwatin amla, baik dengan syahwat atau tidak. Loncer tapi kalau yang disentuh itu adalah mahramnya, adiknya, kakaknya, kucingnya, bibitnya ya. Katutin seperti adik perempuannya, saudara perempuan. Ilkana disyahwatin wabila ha'ilin aftar ilkana disyahwatin wabila ha'ilin. Itu langsung batal ya, apabila dengan syahwat dan tidak pakai alih-alih. Jadi yang apa? Yang disentuh itu tidak pakai bajunya. Ya, lonceran sendiri. Masa kita pegang tangan anak adik kita itu terus langsung dia keluar mani dan itu udah langsung banget batal puasanya. Iya, batal semua. Tapi bisa dengan syahwat. Makanya batal semua karena kurang ajar. Coba masa istri sama adiknya syahwat gitu, masa kakaknya menepoknya syahwat baru kita makanya batal gitu. Nah kalau istri kita syahwat misalnya itu tidak batal ya, wajar lah, makanya dia batal gitu. Kalau ada penghalangnya, kecuali yang tidak penghalang sama sekali kita pegang, lu kenapa dipegang-pegang? Kalau pegang-pegang, makanya jadi batal itu. Jadi pegang mau lagi. Kita sebut kepala lima biasanya itu yang mau pengantin baru, makanya makhluk pengantin kawin itu sebelum puasa tinggal seminggu kawin. Emang tinggal seminggu puasa jadi kelupaan banyak kelupaannya sampai keingetannya tunggu udah kesempatan tahu gimana وإن كان لما تشتهى طبعا كالأمر به فلا فطر بخروجه مطلقا. Dan apabila yang dipegang itu adalah seseorang yang tidak lazimnya dipegang, maksudnya apa? Seperti contohnya aja langsung ya, contohnya orang laki yang cantik, orang laki putih, ada tulisnya, ada backgroundnya, dia apa, misalnya, ya. Nah, dia dipegang misalnya, namanya amron, dasarnya amron itu laki, mereka laki ya, ya. Cantik itu ya, kemudian keluar mani ya, fala fitra bihi mutlaq, enggak batal sama sekali ya, sama aja apa memegang yang itu ya. Karena la fitra bihi bi nafsihi au bi'tilamin au bi nahwi nazarin wa fikrin, sebagaimana tidak batal fitur itu batal iftar kan makan ya, buka. Kalau fitur dia tidak buka, artinya tidak batal puasa seseorang dengan keluarnya mani dengan sendirinya itu ya.
mimpi, ya, lagi apa namanya, di puasa siang-siang, ya, tidur, mimpi keluar mani, itu nggak batal puasa kita nggak batal. Ada girang kan? Au bina sore atau dengan memandang foto, memandang sesuatu lah pokoknya. Ini walaupun tetap dosa ya, memandang suatu dari puasa segala ya kan. Terus sampai ya keluar mani, tapi nggak disengaja, nggak istilah, nggak dimonadikan, cuma memandang yakin maksudnya itu tidak batal. Au fikir, fikir itu menghayal, puasa ada sampai keluar mani misalnya, itu nggak batal, gitu, ya. Malam yakun min adatihi al-ilzamuhi, selama itu bukan kebiasaan dia. Baru pertama kali, ya, baru pertama kali lagi siap-siap puasa itu keingetan, akhirnya dia menghayal. Itu baru pertama kali. Biasanya kalau menghayal hal itu nggak apa-apa, tapi kali itu keluar mani itu nggak apa-apa, nggak batal, karena kebiasaannya itu tidak batal. Memandang ataupun berkhayalnya kebiasaannya nggak batal. Paham? Wa illa aftar. Wa illa, tapi kalau tidak demikian, artinya apa? Kalau memang kebiasaannya begitu, ya kebiasaannya dia kalau melihat ini pasti keluar mani. Atau kebiasaannya kalau berkhayal itu ujung-ujungnya keluar mani misalnya, itu batal puasanya. Karena berarti dia membiasa, seakan-akan sengaja mengeluar mani, mengeluarkan maninya, sama dengan keluar mani, keluar istimewa, makanya itu batal. Kenapa? Karena memandang itu, dia juga kan biasanya itu kalau memandang ini pasti keluar ujungnya. Sekali sengaja ini dilihatin, kan sama dengan sengaja gitu kan, maka batal ya. Dari sama itu berkhayal, biasanya berkhayal itu ujung-ujungnya keluar mani misalnya. Nah sekarang dia kerjain itu lagi puasa, dia tahu kan berarti bahwa dia akan keluar mani dan berkhayal ini terus. Sama aja memberi apa namanya, memaksa supaya keluar mani, makanya batal. Yang tadi yang tak batal itu kalau kebiasaannya nggak keluar. Ini bicara tentang batal dan batal ya, bukan bicara tentang dosa atau tidak dosa. Ya, kalau dia tidak bicara tentang dosa tidak dosanya, ya pasti dosa. Orang lagi puasa mana tidak puasa itu dosa. Itu, paham ya? Ya. Kalau yang keempat adalah taqayyum itu sengaja memuntahkan sesuatu, sengaja. Jadi makan bandel, besok lagi dia nih Imlek, makan bandel, kena apa namanya? Iya, tulangan, kesukakan, tulangan begini. Itu sengaja itu. Aku keluar dari dalamnya, itu sengaja mengeluarkan, itu batal. Lain kalau sakit, mules, mual, keluar, itu tak ada. Ya, karena tidak dipaksa, tidak sengaja dikeluarkan, tidak sengaja dimuntahkan. Itu, ya, mudik, sampai di jalanan. Mabok, lupa minum apa sebenarnya? antimo, wah, misalnya itu tidak batal.
Itu maksudnya minum batal. Ya. Nah, al-khamis yang kelima, perempuan haid langsung batal, dari 9 saat itu batal. Dan as-sadis an-nifas, yang keenam nifas. Nifas itu keluar darah karena melahirkan. Dan keluar darah itu, nah itu langsung dia batal puasanya pada saat itu berpuasa. As-sabi' al-wilad walau bi ghairi badin. Yang ketujuh, melahirkan anak walaupun tidak ada darahnya. Misalnya ada seorang yang melahirkan itu terus tidak ada darahnya, maka dia batal puasanya. Kalau tadi kan nifas itu ya keluar darah dan melahirkan itu. Al-thamin al-jununu walau lahzatan. Kendapan adalah gila walaupun cuma sebentar. Gila sebentar puasa panas jam 11 jam 12 jadi gila ngaco ngomongnya. Terus itu bayangkan dia udah batal, pokoknya ketika dia ini batal puasanya. Ya, enggak, kalau sengaja dihancurin enggak gila berarti dia belum gila ya. Beda dengan pikun Pak Kiai ya? Bukan, lain, pikun lain. Pikun lain. Ya, at-tasir al-irmah jami'ul nahar. Irmah itu pingsan. Ya, pingsan jami'ul nahar, tapi sepanjang hari pingsannya bangun. Kalau misalnya cuma sebentar, setengah jam, 1 jam itu bangun lagi misalnya, itu juga batal puasanya. Ya, yang batal itu hampir maghrib masih pingsan terus. Ya, sekalipun misalnya pingsannya 5 menit lagi mau maghrib, kalau mau maghrib pingsan. Nah, itu batal karena itu sampai jami'ul nahar sampai itu udah dia pingsan ya. Al-ashru as-sukru jami'un nahar. Ya, yang ke-10 adalah mabuk. Tadi bukan mabuk perjalanan bukan ini. Siap. Ya, mabuk karena ya minuman keras tadi seperti itu. Sepanjang hari, nanti kapanpun pagi, sore, tengah hari kalau dia mabuk gitu ya, kan ada yang nggak pakai minum, nggak pakai makan. Lem jadi Tahu aja. kalah. Kan sudah dimakan, minum segala macam, mabuk itu. Oh, udah batal ya. Rusaknya. Alhamdulillah. Yang ke-11 al-riddatu wal iyadu billah. Murtad. Orang murtad di tengah bulan puasa, siap-siap puasa, maka puasanya langsung batal ya. Alhamdulillah bidzalik. وشرط الإفطار أن يفعله عالما عاقلا ذاكرا للصوم مختارا. Syarat seseorang itu batal puasanya bila orang tersebut mengerjakannya dengan ilmu, dia tahu sebetulnya. Ya, aliman, sama aliman, dia tahu hukumnya sebetulnya. Ya. Tadi makan misalnya, dia tahu hukumnya, makan itu puasa batal. Ya, maka batal puasa karena dia tahu. Kecuali dia tahu berada di sini. Tidak sengaja, makannya sengaja, bukan dipaksa. Nanti kalau dipaksa ada hukumnya. Zakir dan betul ingat dia lagi puasa. Dia ingat puasa itu, tapi dia rokok. Dia tahu hukumnya bahwa rokok itu batal puasa. Dia ambil dan sengaja, nggak disuruh, nggak dipaksa, sengaja merokok pas maghrib rokok.
misalnya ya. Zakir itu diingat. Ya, pada puasa ya, beda. Mau rokok aja, itu batal. Batal itu syarat itu. Mukhtar itu dia tidak dipaksa. Mukhtar itu milih. Dia bisa tidak merokok, bisa merokok. Dia merokok nggak dikebukin orang, nggak merokok nggak dikebukin orang, itu yang mukhtar. Nggak dipaksa, nggak terpaksa. Merokoknya nggak terpaksa. Kecuali merokoknya terpaksa. Tembaknya, bukan merokok, tembak. Itu merokok aja. Gitu, ya. Kalau makan, dia seorang lagi puasa dia makan. Au syariba atau minum. Au istamna. Tadi istamna itu onani, ya. Sesuatu onani. Au istaqoa atau dia mengeluarkan sesuatu dari dalam perutnya. Tadi muntah yang mengeluarkan sesuatu. Au jama atau dia menjima bersetubuh dengan istrinya. Ya. Nasiyan bisawmi puas atau dia lupa lagi puasa. Kalau udah puasa itu bakal lupa ya. Lupa lagi puasanya. Ya, hanya makan. Udah minum. Ya, itu makanya Rasulullah suruh bulan Sya'ban ini biasain puasa supaya nanti pas puasanya itu nggak pakai lupa puasa. Biasanya hari pertama banyak orang lupa puasa dia. Bukan minum aja gitu. Iya, lupa. Nah, jadi kan lupa. Ya. Jadi barang siapa makna minum istimna menani istaqoah mengeluarkan muntah atau jama atau bersetubuh dengan istrinya nasiyan lisomi dia lupa lagi puasa au mukrahan atau dipaksa ya au jahilan artinya dia nggak tahu hukumnya dia belum belajar belum pernah ngaji baru masuk Islam katanya baru 2 hari dia belum tahu kalau puasa itu dia tahu puasa tapi memang membatalkan puasa dia nggak tahu. Kalau banyak orang tadi tak 11 itu, dia tak tahu jahilan. Atau kan boleh dia ambil dari Islam atau dia masih baru masuk Islam itu, makanya tak tahu. Ya. Atau nasya ba'idan dari ulama atau dia hidupnya jauh dari ulama. Jauh dari ulama maksudnya dia udah lama itu nggak masuk ke apa namanya pokoknya ngaji yang nggak tahu berapa waktu masuk puasa dia puasa aja tapi dia nggak tahu ya karena bahwa makan itu bagaimana puasa minum jima dan sebagainya itu dia nggak tahu karena di tempat yang berhasil ya nah semuanya itu tidak membatalkan puasa. Jadi kalau lupa adalah sedang puasa itu ya. Tetapi yang orang lupa benar-benar lupa wala yadurru al-muhlu fil aini dan tidak apa-apa tidak batal puasa sampai lagi ya dan tidak apa-apa al-kuhlu fil aini. Kuhlu itu ini sifat mata bagi sifat mata perempuan bagi sifat mata celak fil aini matanya walau wajada ta'muhu fi hati sekalipun dia merasakan rasanya di dalam tenggorokannya. Itu kalau pakai itu kebanyakan capek gitu sampai keluar air mata masuk ke dalam pas celak itu masuk ke dalam sampai terasa sini misalnya nggak tahu saya nggak tahu tapi kok pahit masih berkembang dari perasaan itu tidak apa-apa layak dulu tidak apa-apa
Walau balqut riqit tahir, dan tidak apa-apa juga menelan ludah yang bersih. Mulut kita kan kalau ludah jadi apa? Itu kalau orang sakit mata itu tetes terus ketelan lalunya. Nah itu mata karena sengaja dan itu memang masuk tadi lewat manfaat lewat lubang kan lubang itu Iya. dia nggak perlu pakai itu pakai auto Iya. pasti masuk ke dalam itu. Tidak ada beberapa sebelum itu. Kalau kita bisa membuangnya sampai di sini kita buang kita masuk ke dalam sini itu tidak batal. Sebab kelebihan berasa baik kan, baik semua baik. Nah itu tidak batal. Sebagian ulama kami demikian. Tapi yang paling namanya yang kuat itu tetap batal. Karena susah juga memisahkan. Kita sengaja kemarin kita nggak harus semuanya bersih pasti terbuka sedikit ya Ada sisanya. ya jadi tidak batal juga kita menelan ludah bersih kita yang biasa ada di mulut kita ini kan pasti kita semua orang pakai gitu kan itu nggak apa-apa ya. Wala irrajula lisanihi wa alaihi pun wata'ahu, tidak bakal juga mengeluarkan lidahnya dan di lidah itu ada ludahnya wata'ahu, kemudian dia telan ya. Seorang mau ceramah kalau banyak itu ada lidah pikir segala macam itu telan lidah itu nggak apa-apa. Kira-kira begitulah ya. Wala yadurru usuli dibabin au ba'dudin au dubarin min tariqin au gharfalatin nahwi dalikin ila jawfihi, dan tidak batal juga ya masuknya lalat ya lagi ya lalat misalnya atau makhluk waktu itu nyamuk terusnya lagi apa Lagi awal masuk nyamuk atau obat atau debu jalanan di motor ini suara itu masuk ya Allah berarti ahli tidak dofi atau debu-debu yang bukan debu jalanan seperti tepung tukang beras yang mengumpul beras itu kan pasti banyak, atau tukang apa ya apa aja ya tepung yang terbangan begitu, tukang tepung misalnya makan atau segala bajunya berputih itu pasti ada masuk dalam itu tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa ya. Wala idkhalu mar'adatihi bimayri idkhal syai'in ma'ana idza kharajat, dan tidak batal juga uang dan tidak maksudnya tidak batal dan tidak batal memasukkan duburnya. Ada itu makan itu artinya kursi, ini bukan kursi maksudnya adalah duburnya, lubang duburnya itu ya, seperti orang yang pasir misalnya. Ya, orang pasir ini ambilnya pas apa namanya BAB kan keluar tuh. Nah biasanya dia tetap didorong pakai apa namanya, pakai tunjuknya kayak masuk
juga memasukkan tadi itu tubuhnya bibaili idhari syai'in ma'ana idza kharajat. Tapi syaratnya tanpa alat bantu. Jadi benar-benar dengan tunjuknya. Kalau pakai alat bantu batal. Misalnya pakai dokternya masukin pakai alat bantu lah, misalnya gitu. Saya nggak tahu juga, alat bantu itu batal. Tapi kalau pakai tangannya sendiri, usbuk ini, sini tulis ya, jadi itu dia nggak batal. Maksudnya itu. Wala sabtu ma'i taharatin min wudu'in, ya. Wala sabtu ma'i taharatin min wudu'in, dan tidak batal juga tertelannya air ketika wudu. Wudu kan kita tetap disunahkan kumur, walaupun tidak boleh sampai jauh asal depannya. Istinsyaq, membersihkan hidung, kan kita disunahkan juga tetap, walaupun nggak boleh seperti yang biasa. Kalau biasa mesti capek masuk kemari, kalau itu batal, nggak boleh. Kalau udah lagi puasa, keluarnya ya. Nah, seperti lagi berkumpul begitu, ya, kita buang, kan masih ada ketinggalan pasti di dalamnya, dikit, gitu, ya. Nah, itu tidak apa-apa, tidak batal, ya, tidak batal, ya. Au muslim, atau ketelan lagi mandi. Lagi mati, betul. Tapi jangan disengaja. Mau perlu. Lagi mandi, enggak tahu itu. Jadi tadi sabtu itu artinya iya. Kata kerja yang gitu ya, nggak sengaja, maksudnya nggak sengaja ya. Tetap kita pada masuk air itu, apalagi wudhu, apalagi mandi, maksudnya tetap harus keluarkan. Tapi yang tertelan itu nggak apa tidak membatalkan puasa, ya. Jangan gampang-gampang membatalkan puasa. Mandi itu tadi tertelan terus batal aja dah. Itu jangan mempertahankan itu, tidak batal itu. Mau itu umur, ya. Mau istinsyakin ataupun istinsyak dari hidung, membersihkan hidung. Yubayyinu mubalaghatin fihima, tanpa sengaja mubalaghatin keterlaluan. Jadi maksudnya kayak hari biasa, kemarin itu nggak boleh, itu tetap batal boleh. Atau apa namanya, berumur sampai itu batal pasti. Kalau puasanya segitu, uang cepat-cepat. Tapi kalau masih ada yang telat, nah itu udah. Sama pun karena ini obat ini, baik keduanya itu yang wajib ataupun yang mandub. Maksudnya adalah wudu dengan mandinya. Artinya baik itu wudu yang sunnah atau wudu wajib. Kita supaya mau zuhur nggak punya wudu, berarti kan wajib wudu kita. Nah, kita mau supaya zuhur punya wudu, mau wudu lagi kan boleh. Cuma wudunya wudu sunnah, jadi wudu sunnah. Baik wudunya itu sunnah atau wudu wajib, tetap tidak batal. Kalau tertelan, ya. Begitu juga mandinya, baik mandinya mandi wajib ataupun mandi sunnah, mandi hari Jumat, kan enggak wajib, di sunnah berpahala tidak, ya. Nah itu tetap yang tertelan itu tidak batal.
itu mandi. Sekalipun cara mandinya dan cara wudhunya itu harus menyelam di air. Ya, misalnya sungai begitu kita mandi kan suka menyelam. Pas keluar itu pasti kan ada yang masuk sedikit-sedikit kan, itu perlahan dan nah, kita tahu ada dia yasir al-ma'u ila tawfihi law al-qawasa fihi walau tumakkinhu tahadduzu hawma al-nas. Ya, tapi kalau dia sudah terbiasa mandi di kali atau mandi di kolam renang, udah biasa. Kalau saya menyelam pasti masuk, itu pasti ada di kebiasaan begitu. Ya, maka ketika dia puasa haram tak boleh dia mandi, karena dia udah terbiasa. Kalau saya mandi kali ini, kalau saya menyelam pasti tak ada yang masuk. Terus tadi yang mana tuh yang nggak batal? Yang nggak batal kalau kebiasaannya nggak masuk, atau dia belum tahu kalau menyelam itu nggak akan masuk air, dia nggak tahu baru pertama kali gitu. Ya ada teman-teman yang mandi di kali sungai, ya terus dia berenang kotor-kotor, nah itu nggak apa-apa karena belum tahu dia ada apa. Tapi kalau udah sering biasa mandi kali, biasa mandi kolam renang, kalau mandi kalau dia pasti kebetulan itu udah nggak boleh mandi kalau di puasa siang-siang. Itu ya haram alaihi mas, haram baginya untuk menyelam. Ayo pikir aja, coba cek pakainya, pakai nyelam, gitu ya. Wa aftar bisabqi, maka dia akan batal walaupun tertelan. Kalau biasanya dia biasa mandi itu pasti ada yang masuk, diketahui. Saya dia mau mandi juga, dia menyelam juga, akhirnya tertelan aja, tertelan. Karena dia tahu kalau kami pasti masuk lagi, gitu. Jadi tadi yang tidak batal itu kalau dia bukan kebiasaan begitu, itu atau kalau pertama kali, ya. فإن لم يمكنه الاغتسال إلا بهذه الكيفية فافطر. Tapi sebaliknya lagi, bila dia kebiasaannya begitu, dia biasaannya kalau dia mandi di kali itu pasti ketelan. Ya, sekarang dia nggak bisa mandi kecuali begitu. Artinya nggak ada ember, nggak ada ciduk, nggak ada wash shower, nggak macam. Dia nggak bisa mandi kecuali begitu. Walaupun kebiasaannya ini orang tahu dia pakai pasti ketelan. Nah pada saat seperti itu dia nggak bisa mandi kecuali dia harus nyebut. Dia rumahnya pinggir kali, di rumahnya nggak ada WC-nya, nggak ada kamar mandinya. Dia mandi cuma masuk situ. Itu nggak batal. Gitu. Paham ya? Iya. Kita semuanya kan punya kamar mandi semua di rumah kita. Jadi nggak bisa pinggir kali kalau punya kamar mandi cuma sekali. Dia nggak bisa mandi kecuali begitu. Kalau ketelan dan kebiasaannya terlalu ketelan itu tetap tidak buat dia. Ya. Buat kita ini nggak bisa. Ya. Sedikit lagi, sudah tutup. ويحرم على الصائم اللمس, dan haram bagi orang yang berpuasa itu memegang, menyentuh apa? Ya istrinya, maksudnya begitu. Ya kan? Ada kerjaan apa? Wal mubasyaratu itu artinya bermesraan. Itu mubasyarah. Ya, bukan cima kita dulu pasti batal pasti.
Jagoan Pak Kiai. Iya, iya. Jagoan itu nyender-nyenderan ya. Wal kublat itu cium, Iya. cium istrinya. Ya. Oh, nyium. Itu memanja-manja Kiai, ogoan banget. Ya, dulu nggak boleh. Tidak boleh orang yang berpuasa itu memegang, membaca, bercumbu, berkublat, mencium, in harakat syahwat. Kalau menggerakkan syahwatnya, sama pegang istri itu, stroke. Itu nggak boleh pegang istri itu boleh puasa. Apalagi bercumbu pasti, iya kan? Buat syahwat itu nggak boleh. Kalau ngerayu apa gimana Kiai? Ayo mah, Ya kan kita ngerayu. oh nggak ada. Oh, kamu cantik deh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pegang. Kalau Dipegang. cuma dipegang. Kerang. Itu tadi kembali ini kepada memandangkan ini, memandang kalau tidak syahwat tidak apa. Tapi kalau keluar syahwat, wa illa kurina. Seandainya tidak menimbulkan syahwat, ya boleh, tapi hukumnya makruh. Ini lagi puasa dengan dekat-dekat dia. Iya. Hah? Iya. Yuk. Sama ini maksudnya di sini. Biasa kalau kerja cukup ya. Oh, batal itu Kiai. Kalau misalnya syahwat haram, dosa. Kalau tidak syahwat, kurina, makruh. Enggak dosa sih, cuma sebaiknya dijauhkan. Itu maksudnya. Habis. Wayuftiru inda tayammum ghurubi syamsi. Dan seseorang itu hukumnya sudah berbuka ketika dia yakin matahari sudah terbenam. Jadi misalnya nggak kelihatan matahari segala macam, tapi ini pasti terbenam. Dia udah yakin. Saat itu dia udah berbuka, sudah batal puasanya. Entah batal harus ini bukan, batal harus diganti bukan. Artinya sudah selesai puasanya. Ya. Wa yajuzu bismillahi adzan min abdin arifin. Dan boleh juga seseorang itu menjadi selesai puasanya dengan mendengar azan. Kita kan nggak lihat matahari kapan terbenamnya. Kan di definisinya puasa itu adalah sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kamu salat saya terlihat di matahari? Enggak. Kita cuma dengar azan. Itu sah. Jadi pas berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah begitu, nanti itu udah selesai puasa kita. Gitu. Ada yang belum asal belum di sini. Pas Allah أو بإخباره بغروب الشمس عن مشاهدته أو بالاجتهاد بورد ونحوه. Atau dengan ada orang yang masih tahu kita nggak dengar azan, kita nggak punya jam, dia nggak punya HP, saya tahu, iya, udah azan, udah maghrib, ya udah, itu boleh, gitu, tidak perlu lihat maknanya, ya. Atau berijtihad biwirdin wa nahwihi, atau dengan dia ijtihad dengan wiridnya itu bisa. Maksudnya wirid di sini adalah kebiasaannya. Misalnya orang ini setiap habis asar orang itu mau sholat, setiap habis asar dia ngaji. Biasanya kalau dia ngaji 4 juz, terakhir 4 juz pasti maghrib. Tanya, ya, nggak ada jam, nggak ada HP, nggak ada orang asal kedengeran, nggak ada yang masih tahu, sendirian dia. Karena sendirian orangnya ngaji itu setiap hari, terus sering ngaji. Dan kebiasaan
dia kalau ngaji, asal dapat 4 juz, pasti maghrib. Nah, itu boleh. Ngaji aja. Pas 4 juz, udah sallallahu alaihi itu ya. Demikian pengajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat mengalami masa puasa yang berikutnya dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dapat menggunakan dalam bulan Ramadan dan hari-hari bulan Ramadan itu untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita laksanakan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Para sahabat itu kebetulan mereka berdoa di bulan setelah Ramadan khusus Syawal ya, bukan malah main-main. Para sendiri meningkatkan ibadah mereka sambil berdoa ya Allah, mudah-mudahan puasa saya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu as-salafus saleh, begitu para ulama kita dulu ya. Paling tidak kita mudah-mudahan selalu tetap menjaga iman dan Islam kita serta meningkatkan amal ibadah kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, ij'al al-muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, ij'al Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.